Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Oke, hari ini saya sepulang dari beraktivitas di luar rumah, kembali memanfaatkan waktu luang untuk beres-beres di kebun tentunya ya. Dan sekarang saya mau isi waktu saya untuk merepotting beberapa tanaman ya. Ayo ikutin ya teman-teman semuanya. Dan sekarang ini saya punya jenis Dievanbacia. Nah, ini saya repotting karena ini tanamannya sudah tinggi. Saya mau pindahkan ke pot putih yang besar sehingga nanti mendapatkan penampilan yang lebih bagus lagi ya. Nah, jadi ini saya potong dari batangnya yang sudah tinggi, kemudian saya sisakan akarnya gitu ya. Kemudian saya potong daun yang paling ujung, yang paling tua gitu ya. Kemudian saya masukkan ke pot dengan menggunakan media yang tentunya sudah diolah ya, supaya tanaman ini diharapkan tumbuh lebih tinggi lagi dan diharapkan beranak pinak ya, beranak banyak supaya nanti mereka tumbuh merumpun. Karena yang bagus itu dari tanaman Sri Rezeki ya, khususnya Dievanbacia adalah mereka menjadi tanaman yang merumpun gitu, sehingga daunnya itu makin terlihat banyak gitu. Nah, kelompok Dievanbacia ini atau dia termasuknya Sri Rezeki merupakan tanaman pembawa keberuntungan ya teman-teman. Jadi kenapa membawa keberuntungan? Karena di sini kalau golongan Dievanbacia ini adalah golongan tanaman yang mampu menyerap radikal bebas, menyerap polusi yang ada di sekitarnya ya. Jadi dia bisa menyerap zat-zat asam yang berada di udara gitu, sehingga ini merupakan tanaman yang bagus untuk penyerap polutan ya. Makanya teman-teman ketahui juga bahwa tanaman Dievanbacia itu pada umumnya menyebabkan gatal di kulit gitu ya, ketika getahnya mengenai kulit kita. Nah, jadi rasa gatal tersebut ternyata itu adalah zat asam ya, yang diproduksi oleh tanaman Dievanbacia dari hasil penyerapan polutan yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi harus agak hati-hati juga ya ketika menanam tanaman Dievanbacia. Oke, nah berikutnya saya punya tanaman Sri Rezeki juga, masuknya ini aglonema. Aglonemanya bigroy tapi yang full hijaunya gitu ya. Nah, ini kenapa saya bongkar ulang, karena di sini posisi tanamannya udah tinggi dan miring posisinya, jadi harus direpotting, diaduk kembali medianya, kemudian menegakkan posisi si batang aglonema ini supaya tidak melehoi terus ke samping gitu ya. Jadi posisinya diketengahkan. Ini akan menambah kecantikan tanaman itu sendiri tentunya jika kita merawatnya. Nah, jadi jangan sampai dibiarkan dengan kondisi yang tidak merata gitu ya, miring ke samping. Dan medianya tentunya harus diolah gitu ya, diganti kembali kalau setelah penyimpanan yang lama gitu ya. Biasanya tanaman itu medianya harus diolah kembali atau didaur ulang minimal 6 bulan sekali gitu ya. Jadi kita perlu meluangkan waktu untuk bisa merawat tanaman tuh seperti ini gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar menyukai, tapi juga harus bisa merawat tanaman gitu.
Nah, ini juga tanaman termasuknya disebut Sri Rezeki karena memang rezekinya itu adalah pembawa keberuntungan karena menghasilkan oksigen yang lumayan besar bagi lingkungan sekitarnya. Oke, berikutnya saya punya Syngonium Chiapense. Nah, di sini tanamannya agak melehoi, bukan karena rusak atau tidak sehat, tapi memang penyimpanannya di tempat yang teduh, kemudian banyak daunnya yang menghadap ke arah datangnya sinar matahari. Jadi otomatis posisinya miring gitu ya. Nah, ini saya mau repotting supaya tanamannya merimbun kembali. Jadi memang kalau tanaman jenis Syngonium itu adalah tanaman yang merambat. Ya, jadi sebetulnya harus memakai turus biar tambah cantik dan megah tumbuh ke atas gitu. Tapi karena saya di sini konsepnya untuk merimbunkan, ya maka tidak memakai turus. Nah, setiap kali tanaman Syngonium ini panjang, maka saya potong beberapa bagian supaya nanti direpotting kembali, kemudian ditanam kembali sehingga menghasilkan tanaman yang rimbun seperti ini ya. Jadi diisi 3 rumpun, dimasukkan ke dalam 1 pot. Alhasil nanti penampakannya menjadi lebih cantik karena merimbun. Ya, karena memang tanaman Syngonium ini adalah tanaman yang jenisnya tumbuhnya ke atas gitu ya, bukan ke samping dulu. Tapi bisa sebetulnya menghasilkan tunas kalau si batangnya sering dipotong gitu ya. Jadi untuk tumbuh kembali dia memunculkan tunas daunnya di bagian sampingnya. Jadi sebetulnya bisa tumbuh ke atas atau bisa memperbanyak diri dengan cara merimbun ke bagian samping. Nah, biasanya anakannya itu tumbuh dari buku-bukunya batangnya gitu. Jadi ini mereka muncul seolah-olah dari dalam tanah, tapi ini sebetulnya dari batangnya gitu. Nah, ini penampakannya sudah jadi. Bisa teman-teman lihat kalau lebih banyak daunnya dibuat rimbun itu tentunya akan lebih cantik ya. Oke, dan pekerjaan ini menyenangkan karena sekedar repotting pun bisa memberikan refreshing buat kita, apalagi yang penyuka tanaman gitu ya. Jadi hanya sekedar repotting pun menanam kembali tanaman ini bisa memberikan nuansa positif gitu ya, untuk memberikan semangat buat jiwa kita. Jadi ayo teman-teman di rumah berkebun, manfaatnya banyak. Salah satunya adalah membuat kita bahagia dan menyediakan stok oksigen bagi lingkungan sekitar kita. Apalagi untuk jenis-jenis tanaman Sri Rezeki ya, ini namanya adalah Sri Rezeki Blanceng. Tapi blancengnya yang belanceng mini, nah gitu. Jadi ini adalah tanaman pembawa keberuntungan. Kenapa? Karena secara kalau daunnya banyak itu mengeluarkan oksigen lebih banyak gitu ya. Jadi kenapa tanaman Sri Rezeki itu disebut tanaman pembawa keberuntungan. Oke, dan ini tentunya pekerjaan yang tidak ringan karena memang banyak yang harus diberesin setelah ngacak-ngacak gitu ya, setelah ini ngerepotting. Jadi banyak yang harus diberesin, tapi sebetulnya ini adalah hal yang mudah, hal yang menyenangkan bagi seorang plant lovers. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.